Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video kita berikutnya di channel kita ini. Semoga teman-teman yang menonton di sini diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan sukses selalu dalam apapun yang diusahakan. Ini saya ada video satu dari Bang Jack Samuel TV. Nah, judulnya buset, YouTuber Malaysia ini meremehkan Indonesia tanpa melihat kepada kondisi saat ini. Nah, ini YouTubernya, lihat. Oke, kita lanjut videonya, kita tonton bersama-sama. 1, 2, 3. Malaysia dulunya pelajar, tapi kini guru kepada Indonesia. Anjing. Baru buka sudah emosi. Kok bisa dulu pelajar Malaysia sekarang guru bagi Indonesia tuh. Jadi sekarang kita belajar sama Malaysia. Nah, inilah teman-teman ya, orang kalau bacotnya nggak punya lak-lakan, kalau ngomong asal jeplak, nggak pakai dipikir. Bacot yang nggak punya lak-lakan, itu ini nih, ini bacot. Nah, terus mangap, di tengah itu ada daging gantung kayak samsak itu, nah itu lak-lakan. Nah, kalau nggak ada itu, jadi orang ngomong itu asal jeplak. Ini kayak YouTuber ini. Masa kita belajar dari Malaysia? Aduh, emosi saya. Jadi bacot yang nggak punya lak-lakan ini, itu ibarat perawan dengan homo ya. Orang homo ini kayak di Amerika tuh banyak tuh, orang laki sama laki, nah itu homo ya. Nah, jadi bagaimana membedakan perawan dengan homo? Kita dengar aja dari suara kentutnya. Nah, kalau perawan itu suara kentutnya nyaring, tiut. Nah, itu karena apa? Udara dari perutnya itu tidak bebas keluar karena sempit ya, masih tahu perawan kan masih asli ya. Nah, tapi kalau homo suaranya itu nggak ada filter, langsung aja begitu mau kentut, hoh. Nah, begitu suara kentut homo itu ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, jumpa lagi guys. Nah, Kali oke, ini jumpa kita lagi. akan membahas tentang YouTuber dari Malaysia yang begitu merendahkan Indonesia nih Iya, sepertinya guys. hajar bang, hajar. Dia mengatakan dalam channel YouTube-nya bahwa dulu Malaysia itu pelajar dan Indonesia sebagai guru dari mereka. Namun sekarang setelah 50 tahun, kini Malaysia adalah guru dari Indonesia. Apa jadinya seperti ini guys? Apa yang mereka ajarkan buat kita? Apakah mereka mengajarkan kita untuk membuat pesawat? Apakah mereka mengajarkan kita untuk membuat kereta yang sekarang dilakukan oleh Inka? Kasih tahu bang. Dan banyak lagi prestasi-prestasi Indonesia anak bangsa yang sudah terbukti. Kenapa dia tidak melihat dulu sebelum mengatakan demikian? Saya sebagai bangsa Indonesia merasa sedih dan oke lah, saya tidak panjang lebar. Mari kita simak video dari YouTuber ini. Oke. Malaysia dulunya pelajar, tapi kini guru kepada Indonesia. Yang lalu, pendidikan Malaysia jauh di belakang Indonesia. Dan disebabkan itulah Indonesia menghantar ramai guru ke Malaysia. Bukan itu saja, Malaysia malah menghantar pelajar yang terbaik untuk belajar di Nusantara. Tetapi selepas pada era itu, keadaan mula jadi terbalik. Pendidikan Malaysia berkembang dengan sangat pesat. Sementara itu, pendidikan Indonesia yang menjadi rujukan Malaysia dahulu tahun 1960 sehingga 1970-an nampaknya
tersekat. Jadi, apakah yang menyebabkan pendidikan di Malaysia ni berkembang dengan sangat pesat? Ulama Islam Universiti Teknologi Malaysia, Prof. Wan Muhammad Noor Wan Daud berkata, kuncinya terletak di tangan pemimpin. Pemimpin yang memerintah harus mengambil berat tentang pendidikan. Jika pemimpin mengambil berat tentang kecerdasan negara, maka peruntukan dana pendidikan akan menjadi besar. Hasilnya, negeri mampu membayar pelajar untuk melanjutkan pelajaran dengan sepenuhnya, sama ada dengan menghantar pelajar belajar ke luar negara atau menambah baik institusi pengajian tinggi negara. Semangat pendidikan perlu ditanamkan dalam bangsa dan negara. Itulah yang sentiasa disemai dalam diri kita. Indonesia tidak berdiam diri dengan kemunduran ini. Kerajaan telah memperuntukkan 20% daripada belanjawan hasil dan pembelanjaan negeri untuk pendidikan. Program pendidikan wajib 9 tahun pun telah dilaksanakan. Bagaimanapun, menurut Profesor Universiti Islam Negeri UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Abdul Munir Milhan, masih terdapat dua masalah dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, pembelajaran di Indonesia masih bersifat mekanikal. Sok tahu. Pelajar umpama robot yang mesti mematuhi peraturan sedia ada. Dan yang kedua, terdapat perbezaan pendidikan antara wilayah di Indonesia, terutamanya untuk universiti. Dengar kan? Kalau ngomong asal jeplak kan? Padahal dia membaca. Nggak tahu buku apa yang dibacanya. Kok bisa Indonesia belajar dari Malaysia? Itu dari mana sejarahnya? Tahun 70-an kita ngirim guru kita yang mengajari mereka. Kok bisa yang dulu kita guru terus sekarang bisa belajar sama mereka? Itu dari mana ceritanya? Kemudian apa yang mereka ajari kita itu? Waduh, kita lanjut ayo. Ya itu tadi guys, itu pendapat dari YouTuber Malaysia mengenai dia sekarang atau Malaysia sekarang menjadi guru dari Indonesia. Dia nggak tahu kalau Indonesia sudah begitu maju saat ini, di mana Indonesia tengah membuat kereta cepat pesaing dari kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu WUS. Indonesia tengah mengembangkan proyek kereta cepat yang diberi nama Kereta Cepat Merah Putih guys. Proyek pengembangan kereta cepat Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN, dan PT Industri Kereta Api atau INKA. Berbeda dengan kereta cepat WUS yang diproduksi oleh Cina, proyek kereta cepat Merah Putih nantinya akan berjalan di jalur utara menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan berakhir di Surabaya. Proyek pengembangan ini sudah dilakukan sejak 2019 dan ditargetkan sekitar 2025 atau bisa diuji coba nanti pada tahun 2026. Industri pertahanan RI semakin maju dan konsisten go internasional. Pesawat buatan dalam negeri sudah diekspor ke Thailand sampai Uni Eropa. Tuh, dengar ya. Produksi alutsista dalam negeri makin bisa diandalkan. Tidak hanya digunakan menjadi alat pertahanan dalam negeri, tapi juga sampai luar negeri. Hal ini terlihat dari tren ekspor alutsista buatan produsen Indonesia yang dijual sampai global. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI misalnya telah mengekspor pesawat ke sejumlah negara. Di tahun ini saja, PTDI mengekspor pesawat terbang NC2121 untuk Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation Thailand. Adapun pesawat NC2121 sepenuhnya dikerjakan oleh PTDI. Sementara tahun lalu, PTDI juga mengirim pesawat terbang jenis CN235220 Maritime Patrol Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal.
Ini artinya Senegal sudah memesan 3 kali pesawat produksi PT.DI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan mengklaim pesawat 235220 laris manis di pasar dunia. Untuk memenuhi permintaan global, Menhan bahkan menargetkan dalam setahun PT.DI dapat memproduksi atau memenuhi pesanan pesawat di atas 4 unit. Dan ternyata sebetulnya ada pernyataan dari beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, di Amerika Latin, bahkan beberapa negara Asia dan Eropa menyatakan sangat berminat dengan pesawat C-235. Momentum ini saya kira harus kita sambut. Menhan Prabowo juga mengatakan selain pesawat CN-235, pesawat N-219 juga punya potensi besar untuk dipasarkan di pasar internasional. Sejumlah negara memang sudah menjadi langganan pesawat PT.DI. Ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Senegal, Turki, Burkina Faso, Guinea, Arab, Venezuela, serta Uni Eropa. Ada harapan besar bagi perusahaan BUMN memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan, Indonesia harus membangun industri pertahanan dalam negeri agar siap memasuki era persaingan baru. Tim Liputan, Kompas TV. Itulah video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika kalian suka, bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe ya. guys. Jangan lupa. Dan ikuti terus informasi dari saya mengenai keadaan-keadaan yang perlu diklarifikasi atau perlu diperbarui seperti yang diungkapkan oleh YouTuber ini guys. Di mana dia tidak melihat keadaan sekarang. Kalau Malaysia kan hanya 30 atau hampir 30 juta jiwa. Sedangkan Indonesia 10 kali lipat dari mereka, yaitu 278 juta jiwa. Dengan tersebar di berbagai pulau-pulau yang memang susah dijangkau. Tapi Indonesia sudah berkembang dengan begitu pesat saat ini. Sehingga kalau yang dia katakan bahwa sekarang dia lebih hebat daripada kita, biarlah. Tapi lihat keadaan yang ada. Terima kasih kepada kalian semua. Salam sehat. Oke, begitu videonya ya teman-teman. Coba dipikir, mereka itu ngajari kita apa? Apakah mereka ngajari kita berjuang, merebut kemerdekaan, mengusir penjajah? Apa mereka mengajari kita bikin pesawat? Mungkin mereka mengajari kita bikin kapal selam, mobil, tank. Mereka sendiri membeli tank sama kita. Bisa-bisanya mereka bilang mengajari kita. Malaysia asal jeplak kalau ngomong. Oke teman-teman, bagaimana komentar Anda? Mari kita penuhi kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Terima kasih. Ciao.